Bismillah. Langsung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Taibarakallahu fikum ahibati fillah, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah kajian kebaikan ba'da zuhur ya. Baitut Tamam ataupun antum yang turut menyimak kajian kita pada kesempatan yang mubarak siang kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas segala penjagaan, kebaikan, limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara. Tentu saja nikmat yang paling agung kembali kepada nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah ya. Yang setelahnya tentu saja nikmat-nikmat yang tatkala menjadi sebab kebaikan, kondusifnya kita dalam rangka menegakkan tugas penghambaan diri kita beribadah hanya kepada Allah. Di antara nikmat rasa aman ya. Nikmat rasa aman. Ingat dalam beberapa keterangan Nabi SAW mendahulukan agungnya nikmat rasa aman dibandingkan nikmat kesehatan tubuh ya. Nikmat kesehatan tubuh ya. Karena pemahamannya mudah. Tatkala badan kita sehat, tapi ternyata ketika mau mengerjakan sholat 5 waktu saja ke masjid, keadaan di luar sana penuh dengan huru-hara, datang ancaman ya untuk keselamatan jiwa kita, kita ibadah nggak tumaninah ya. Tapi kalau rasa aman, meskipun tubuh kita sedang kurang sehat, tetap bisa nyaman atau tidak? Tetap ya. Meskipun kita tidak sanggup berdiri, sholat boleh sambil duduk ya, dan seterusnya. Maka Nabi mendahulukan nikmat rasa aman. Maka Allah masih menjaga nikmat aman tersebut. Umumnya di negeri kita masih dijaga keamanannya ya. Maka telah datang kabar kepada kita bahwasanya saudara-saudari akidah kita di bumi Palestina ya sedang mendapatkan perilaku kedoliman, dan kita lebih tepat menggunakan pelakunya dengan nama Yahudi ya. Jangan pakai Israel ya, tapi pakai Yahudi ya, karena Israel adalah nama lain dari Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam. Maka Banu Israel, keturunan Israel, anak-anak Israel adalah kembali kepada 12 keturunan anak-anak dari Nabi Yakub ya. Salah satunya memang ada yang namanya Yehuda. Nah, dari sinilah nanti apa yang menjadi keturunan Yahudi yang sekarang sudahlah kita sebut mereka melakukan kedoliman, genosida ya, pemusnahan massal kepada saudara-saudari seakidah kita. Maka kita yang terbatas ya, keadaan kita di sini melihat apa yang menjadi perilaku kedoliman mereka, maka kita menyempurnakan doa-doa terbaik kita ya. Semoga Allah menyelamatkan, semoga Allah menolong ya saudara kaum muslimin kita di bumi Filistina. Semoga Allah senantiasa memuliakan Islam dan kaum muslimin, dan Allah menghinakan serta menghancurkan makar-makar orang-orang kafir dan musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan dengan waktu yang membatasi kita ya, ana coba untuk membahas tentang beberapa keterangan yang kita temakan dalam kajian kebaikan ba'da zuhur kali ini, yakni tabiat, buruknya tabiat Yahudi. Buruknya tabiat Yahudi ya. Tadinya kalau ada kata yang diperbolehkan lebih daripada itu, kita pakai kurang ajar atau brengseknya ya. Brengseknya tabiat Yahudi ya. Tapi karena dikalimatkan untuk formal ya, Anda lebih milih ya udah buruknya tabiat Yahudi. Tapi nanti pada penjelasannya mohon maaf kalau sering Anda pakai kurang ajar atau brengseknya tabiat Yahudi ya. Taib, laknatullah alaihim. Barakallahu fikum ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja penjelasan kita tentang buruknya tabiat Yahudi itu mencakup baik dari perilaku ya,
akhlak ataupun juga bahkan keyakinan akidah mereka. Ya. Keyakinan atau akidah mereka. Sepintas kita awal dengan apa yang menjadi intinya keterangan bahwasanya yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi sekarang adalah tadi sudah Anda sebutkan ya. Jadi mereka adalah keturunan dari garis salah satu anaknya dari Nabi Yakub alaihi salam. Makanya ketika ulama ditanya, apakah benar sekarang yang mengaku bangsa Yahudi semuanya keturunan Yakub? Tidak. Tapi ada yang mengaku-ngaku ya. Ada yang mengaku-ngaku ya. Karena salah satu jeleknya perilaku mereka pun dalam kitab Allah pun mereka banyak merubah-rubah. Banyak merubah ya. Dan tentu saja dengan sederet brengseknya tabiat Yahudi tersebut ya. Tapi sebagaimana disebutkan ya bahwasanya apa yang menjadi keterangan tentang Nabi Yakub alaihissalam ya, ketika Allah hadirkan keturunan bagi Nabi Yakub alaihissalam yakni 12 anak-anak ya. 12 anak-anak yang disebutkan dalam beberapa literatur ya, terutama ini dalam dalam Taurat ya, Perjanjian Lama, kitab Kejadian bahwasanya berasal dari 4 orang perempuan ya. 4 orang perempuan ya. 2 orang istri, 2 orang budak wanita ya. Nyata dari dulu juga yang namanya budak wanita diperbolehkan untuk digauli oleh tuannya, hamba sahaya, budak ya. Tapi ingat budak bukan pembantu bukan budak ya. Maka di atas disebutkan bahwasanya istri Nabi Yakub alaihissalam dia adalah bernama Lia ya dan Rahil ya. Lia dan Rahil. Kemudian masing-masing menghadiahkan budak wanitanya kepada Nabi Yakub yang bernama Zilfa ya. Bernama Zilfa dan juga Ribkah lah gitu ya keterangannya. Tapi maka dari 4 wanita tersebut maka lahirlah beberapa keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam tersebut yang diantaranya tentu saja nasab yang paling baik yakni anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, anak dari Nabi, anak dari Nabi, anak dari Nabi. Yang kita ketahui yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf salah satu dari 12 ya keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, 11 yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam awal-awal surat Yusuf ketika Nabi Yusuf bermimpi diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya melihat bulan-bulan, matahari ya, dan 11 bintang sujud kepada dirinya. Tapi kata ayahnya, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudaramu, karena aku khawatir mereka terkena penyakit hasad. Ini ternyata benar ya. Sejarah singkatnya itu mereka nggak suka kepada Nabi Yusuf yang disayangi oleh Yakub, dibuang ke sumur ya. Kemudian akhirnya diperjualbelikan dengan harga yang murah. Tapi Allah lah yang ingin menghadirkan hikmah yang besar. Akhirnya Nabi Yusuf singkatnya menjadi pembesar di Mesir ya. Mereka Yakub di mana? Di Palestina. Nah ini Palestina ya. Pokoknya sekarang bagian yang sedang bergejolak Palestina. Nanti ketika antum paham tentang kronologis kisah ini, berarti memang apa yang menimpa saudara-saudari akidah kita di Palestina bukan hanya sebatas perebutan tanah. Bukan ya. Bukan hanya tanah atau kekuasaan. Bahkan secara de jure sebetulnya nggak ada negara Israel ya. Nggak ada ya. Tapi bahibati filah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Nabi Yusuf ada Bunyamin ya. Tadi 12 ya. Ada apa? Simeon, ada Zebulon, ada Yehuda, ya. Ada Isakhar, ada Zahar dan seterusnya lah. Ya, maka salah satunya ada Yehuda. Maka singkat kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi menteri keuangan lah ya. Bendaharawan di Mesir, kemudian mengangkut semua dari keluarganya yang ada di Palestina. Diajak oleh Nabi Yusuf untuk pindah ke negeri Mesir ya, ke negeri Mesir ya. Tapi maka disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di awal mereka berkumpul, beranak pinak, terus berketurunan ya. Keluarga kecil tersebut sekitar 70 orang. 70 orang. Nabi Yusuf dengan 4 perempuan tadi ya, 2 istri, 2 hamba sahaya, kemudian anak-anak tadi 11 selain Nabi Yusuf, maka terus beranak pinak menjadi saat itu sekitar 70 orang. Maka terus ya, mereka hidup di Mesir tersebut sampai akhirnya tibalah ya hadirnya seorang raja yang zalim dari Mesir, suku Mesir namanya Al-Qibtiyah ya. Tapi maka yang kita sebut sebagai Fir'aun.
Sebenarnya Fir'aun itu adalah gelar untuk raja, sama seperti paduka, sultan gitu ya. Yang lebih kita kenal saat itu adalah Fir'aun, yang dolim tersebut adalah apa? Ramses. Sekian lah ya, Farao ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka banyak menindas apa yang menjadi keluarga dari Nabi Yusuf tersebut ya. Karena suku mereka berbeda, berasal dari Palestina ya. Dari Palestina ya. Taibahibati bilang azakumullah, sampai akhirnya tibalah di masa Fir'aun tersebut berbuat kedoliman, sampai Fir'aun akhirnya mendapatkan kabar dari dukunnya bahwasanya akan ada yang menggulingkan pemerintahannya, yakni lahirnya bayi laki-laki. Lahirnya bayi laki-laki ya. Dan Fir'aun yang saat itu memang sudah mengaku Tuhan ya, ternyata percaya sama dukunnya. Tuhan percaya sama dukun ya. Tuhan aja percaya sama dukun yang mengaku Tuhan ya. Tapi maka kemudian akhirnya bahasa kita, dia pun melakukan sensus lah ya. Mana ibu-ibu yang hamil? Ibu-ibu yang hamil ya. Maka disensus, didata. Sampai tiba saat mendekati kelahirannya, maka sudah disiapkan penjagaan ya. Kan dulu nggak ada USG. Belum ketahuan tuh bayinya laki-laki atau perempuan. Jadi ditongkrongin tuh wanita-wanita, ibu-ibu hamil di saat itu ya. Maka kalau yang terlahir bayi laki-laki, ya udah langsung dibunuh. Langsung dibunuh ya. Ada yang disembelih dan seterusnya. Nah, adapun untuk anak perempuan dibiarkan hidup, ya, dibiarkan hidup. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata tatkala ada salah seorang yang hamil dari wanita tersebut, yakni ibunda Nabi Musa alaihissalam, oleh sebagian mufasir, hikmah Allah adalah hamilnya tidak kelihatan, tidak seperti wanita hamil gede gitu ya, kandungannya perutnya gede, enggak gitu ya. Tapi maka loloslah dari pendataan. Dari pendataan, berarti dulu pendataan sensus di Fir'aun datanya kurang akurat ya. Kurang akurat. Buktinya ibunda Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak terdata ya. Akhirnya ya lahirlah Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian tentu saja yang namanya bayi kadang menangis ya. Gimana kalau ketahuan dari prajuritnya Fir'aun, tentu saja juga akan dibunuh, karena memang dari pemberitaan dukun tersebut yang akan menggulingkan pemerintahan adalah anak laki-laki, bukan perempuan nih. Maka akhirnya singkat kisah, ibundanya pun khawatir, kemudian datang perintah dari Allah, gak usah sedih, gak usah bersedih hati, siapkan bayi tersebut ya di sebuah apalah ya, peti atau apa gitu ya, kotak, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian ternyata akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun ya, istri Fir'aun ya. Siapa namanya? Asia ya, bukan Aisyah. Asia ya, Asia. Tapi maka kemudian akhirnya di sini pun pelajaran tersendiri bahwasanya dari dulu kadang ada suami takut istri. Suami takut istri. Padahal instruksinya bahwasanya yang akan menggulingkan pemerintahan Firaun adalah bayi laki-laki. Tapi tatkala Musa bayi ditemukan oleh istrinya dan istrinya sudah kadong sayang, maka minta kepada Fir'aun tersebut untuk dirawat di kerajaan Fir'aun manut. Nggak kepikiran bayi ini yang bakal nanti menggulingkan pemerintahannya. Akhirnya terus Nabi Musa ya tumbuh. Bagaimana kemudian ibundanya pun akhirnya dibawa ke kerajaan karena tidak ada susuan yang cocok ya. Semua ibu-ibu yang diminta nyusui bayi Musa kecil nggak ada yang cocok. Karena sebelum dihanyutkan, Nabi Musa pernah menyusu dulu kepada ibundanya. Hikmahnya kata Allah, lidah Nabi Musa nanti sudah tahu, sudah ngecap dulu, sudah ngerasain dulu asinya ibunya. Jadi kalau nanti ada yang menyusuinya nggak cocok, nggak sama seperti dulu yang pernah dirasakan, ini maka datang ibu susuan ditawarkan, maka nggak ada yang cocok. Kemudian ibunda dengan hikmah Allah nyatahinya dengan rasa aman berkumpul menjadi keluarga kerajaan, nyusui Musa kecil, bahkan digaji. Bahkan digaji. Kata para ulama ini termasuk apa? Salah satu kaidah al khairu khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah ya, Pak. Diminta dihanyutkan, bagaimana ya, baik dihanyutkan di sungai tapi Allah menyelamatkan. Kemudian akhirnya berkumpul sampai Musa besar ya. Sampai Musa besar, kemudian ternyata akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdakwah kepada kaumnya. Nah, di sini mulai muncullah tanda-tanda apa yang menjadi kemujizatan Nabi Musa alaihissalam. Semuanya disaksikan oleh Banu Israel, termasuk Yahudi tadi, Yehuda ya. Maka dipersaksikan. Di antaranya, yakni di perkampungan Musa dengan kaumnya tersebut ya, ternyata untuk rasa aman terjaga.
Tapi untuk Fir'aun dan penduduknya, ternyata mereka mendapatkan beberapa keadaan yang buruk ya. Di antaranya datang tufan ya. Tufan ini bukan topan ya, tapi banjir besar. Banjir besar yang menghabiskan tanaman mereka ya. Kemudian juga mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa ya agar banjir besar tersebut berhenti. Maka Nabi Musa berdoa. Tapi ternyata tidak tetap menjadi sebab mengimani Nabi Musa ya. Kemudian ternyata tetap mereka durhaka kepada Nabi Musa. Kemudian apa? Didatangkan oleh Allah belalang. Tanamannya habis dimakan oleh belalang. Di perkampungan Nabi Musa dan pengikutnya nggak ada belalang. Hanya di daerah Fir'aun. Maka dia pun minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan wabah belalang tersebut. Kemudian ternyata Allah kabulkan. Disaksikan nggak? Itu mujizat atau bukan? Mujizat. Di lokal wilayah ini nggak ada belalang, di sekitarnya belalang banyak kan ya. Maka disaksikan oleh Bani Israel. Sebetulnya termasuk Yahudi sudah banyak menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka beriman ya, benar dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ternyata termasuk Fir'aun pun tidak kembali beriman setelah hilang belalang. Kemudian Allah datangkan apa? Kodok. Kodok ya. Kodok ya. Wabah kodok. Di mana-mana ada kodok ya. Mereka mau makan ada kodok, mau tidur ada kodok. Sampai kata Mufassirin, selama wabah kodok tersebut mereka nggak ada yang berani membukakan mulut. Takut pas mulut mangap kodoknya masuk. Kodoknya masuk. Doa lagi, minta lagi kepada Nabi Musa. Ya, berdoa lagi Nabi Musa. Dikabulkan, hilang wabah kodok tersebut. Kemudian tetap mereka durhaka kepada Allah. Kemudian datanglah musibah ataupun dalam bentuk adab darah. Semua sungai menjadi darah, sumber air menjadi darah. Mereka nggak ada yang bisa minum air bersih. Di perkampungan Nabi Musa, air tawar biasa. Maka mereka sempat berpikir, ya udah kalau kebutuhan air kita minta kepada sumurnya kaumnya Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ambil air tawar tersebut, pas sampai di tangan mereka berubah menjadi darah. Darah ya. Maka kemudian mereka pun ya meminta kepada Nabi Musa agar wabah tersebut ataupun adab tersebut berhenti. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Serangkaian apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah sudah dihadirkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya Bani Israel ya. Sampai akhirnya tentu saja Fir'aun pun puncak murkanya kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian rencana untuk membunuh Nabi Musa ya. Nabi Musa ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan negeri Mesir tersebut. Kemana? Nanti ke Palestina lagi. Berarti nanti memang ada salah satu dari keturunan Yakub tadi yang ikut pengikut Nabi Musa, berarti ada Yahudi. Sampai nanti masa yang terus berganti sampai di zaman Nabi Sulaiman itu adalah ada masa perpecahan hanya dua kubu kekuasaan, yakni Yahudi dan masih ada yang menamakan Israel. Yahudi dan Israel peperangan terus. Dua kaum ini ya, peperangan terus ya. Taib, maka lihatlah tanda-tanda mulai ketika perilaku brengseknya dan buruknya tabiat Yahudi ya, ketika mereka akhirnya ikut dengan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Kemudian ternyata akhirnya mereka sudah berada di tepi Laut Merah ya. Laut Merah. Kata Ibnu Katsir, mereka pergi meninggalkan negeri Mesir di awal malam. Dan Fir'aun tahunya di keesokan paginya kalau Musa bersama pengikutnya sudah pergi mau meninggalkan ya daerah Mesir tersebut. Maka akhirnya Fir'aun pun menyiapkan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa di pagi hari, dan memang Allah takdirkan terkejar. Terkejar karena Nabi Musa sudah mentok di Laut Merah ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ayat-ayat yang menceritakan akan ditenggelamkannya dari Fir'aun dan pengikutnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ya, falamma tara al-jam'an, tatkala kedua pasukan sudah saling melihat. Kata Ibnu Katsir, Nabi Musa dan pengikutnya sudah melihat di kejauhan sudah semakin mendekat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun pun sudah melihat kepada kelompoknya Nabi Musa ya. Sampai Fir'aun dengan gagahnya menyatakan bahwasanya innahum
Ladhirmatun qalil. Mereka itu adalah jumlah yang sedikit. Ya, ada sebagian mufassir yang menyebutkan dari masa Nabi Yusuf yang tadi merajai menjadi perdana menteri sampai akhirnya Nabi Musa itu sekitar 5 kurun, 5 generasi. Sebagian mufassir menyatakan yang tadinya hanya 70 orang keluarga Nabi Yusuf sampai 5 kurun keturunannya berkah, ada yang menyebutkan sampai berapa? 700.000. Tapi dibantah oleh para ulama, ya seberkah-berkahnya keturunan 5 kurun dari 70 jadi 700.000 terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kalau ribuan mungkin, puluhan ribu mungkin. Tapi kalau ratusan ribu, wallahu a'lam bishawab ya. Tidak ada dalil yang kuat ya. Selebihnya kalau ratusan ribu juga Nabi Musa untuk membawa pengikutnya sulit juga. Kalau memang ingin menggiring 700.000 tersebut ya, ada anak-anak, ada ibu-ibu ya, emak-emak ya, repot ya. Terlebih tadi Fir'aun menyebutkan mereka sejumlah yang sedikit ya. Jadi kalau ribuan mungkin ya, ribuan ya. Taib, lihat apa yang menjadi brengseknya tabiatnya dari pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, salah satunya Yahudi. Ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, ya sudah. Mereka merasa terancam jiwanya, padahal mereka meyakini mengikuti Nabi Musa alaihissalam mendatangkan keselamatan. Ya. Makanya mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam bahasa kita mah gimana? Engkau kan Nabi katanya. Ya. Engkau punya Tuhan yang memberikan petunjuk kepada engkau, kita akan selamat. Tapi sekarang di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun, artinya ya sudah habis kita. Sampai kata Allah subhanahu dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, inna lamugrakun. Iya. Kata lamudrakun, kata pengikut Nabi Musa, wah sudahlah habis kita akan ketangkap. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam, padahal sudah banyak tanda kekuasaan tadi ya, mereka tetap belum beriman sepenuhnya akan jaminan keselamatan mengikuti Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna rabbi ma'iya sayahdin. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Robku bersamaku yang akan memberikan jalan keluar. Lihat kata para ulama, Nabi Musa ketika menjawab ejekan dari kaumnya yang, ya bahasa kita bukan ngenyek lah ya. Ngenyek ya. Mana Tuhanmu? Engkau kan Nabi. Kita sudah terdesak ini. Di depan lautan, di belakang pasukan yang akan membunuh kita. Kita akan tertangkap. Ngeledek gitu ya. Ngeledek. Kata Nabi Musa, kata Allah dalam ayat tersebut, sekali-kali tidak, sungguhnya Robku bersamaku. Lihat. Kata para mufassir, Nabi Musa berkata, Robku bersamaku, bukan bersama kita. Bukan. Beda dengan keadaan kisah yang menyebutkan bahwasanya ketika hijrah Nabi kita SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah, kan terkejar ya oleh pasukan kafir musyrikin, kemudian keduanya bersembunyi di goa. Goa apa namanya? Bukan goa hantu ya. Goa Thur ya. Bersembunyi. Yang keadaan goa tersebut sebetulnya kayak dataran, agak miring dikit namun menjorok. Dari kisah-kisah yang menyebutkan ada laba-laba di mulut gua, sarang laba-laba, ada sarang burung, itu semuanya lemah. Enggak ada penghalang sedikit pun masuk ke mulut gua tersebut. Sampai akhirnya kafir musyrikin di kisah Nabi hijrah tadi sudah berada di atas gua Thur tersebut ya. Abu Bakar takut. Karena kalau ketahuan sudah habis. Cuma berdua dikejar oleh pasukan kafir musyrikin. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Beda ya. Kalau tadi Nabi Musa berkata apa? Robku bersama aku, bukan bersama kita. Kenapa? Karena brengsek itu pengikutnya Nabi Musa. Ya. Tidak dijamin keselamatan oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa berkata, Robku bersamaku. Tapi Nabi kan Abu Bakar, Masya Allah ya, innallaha ma'ana. Nabi tidak berkata, innallaha ma'iya. Enggak ya. Sungguhnya Allah bersamaku. Enggak. Tapi ma'ana, bersama kita. Karena Abu Bakar ini mantap keimanan ya. Manusia terbaik setelah Nabi. Tapi kembali kepada kisah Nabi Musa, bahwasanya mereka tidak disebutkan Nabi Musa ya, Allah bersamaku. Ya. Kemudian akhirnya benar Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya yang Allah abadikan dalam banyak ayat ya. Yang Allah abadikan dalam banyak ayat, intinya kemudian terbelahlah Laut Merah menjadi 12. Kata Ibnu Katsir 12 jalan ya. Terbelah menjadi 12 jalan ya. Kenapa 12 jalan? Karena tadi pengikut Nabi Musa Bani Israel berapa? 12 ya. 12 suku. 12 suku. Jadi masing-masing mereka nanti akan masuk menyeberangi laut tersebut di pintunya masing-masing. Kalau cuma satu berebutan atau enggak?
berebutan ya. Gua duluan ya. Keburu ketangkap sama Firaun ya. Kalau antriannya panjang. Maka dibuat oleh Allah 12 jalan, ya. Maka air laut tersebut kata Allah kataudil adim, seperti naik, bukan lagi berombak ke datar begini, horizontal vertikal, naik ya. Kemudian membelah. Kemudian yabasan, dasar lautan tersebut sebagaimana kita tahu yang namanya tanah sudah tergenang air menjadi lumpur ya. Ngeblesek atau tidak? Kalau terinjak jalannya susah atau tidak? Susah. Tapi kata Allah yabasan wala darokan. Kering. Jadi kering ya. Kering kan? Karena kalau basah meskipun ada 12 jalan tapi masih lumpur, jalannya berat atau tidak? Masih bisa ketangkap sama Firaun. Si 12 jalan kering semuanya, akhirnya masing-masing dari 12 suku tadi nyebrang Laut Merah, dan akhirnya pengikut Nabi Musa sudah sampai dan Firaun pun sudah ada di tepi laut yang di sini. Nabi Musa sudah di sana sama pengikutnya yang menurut para mufasir sebagian tadi 600.000 700 ribuan ya. Tapi Nabi Musa hendak langsung memukulkan tongkat tersebut agar air menutup. Kata Allah, jangan, biarkan dulu. Sampai Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke sungai Nil tersebut ya. Ke Laut Merah tersebut ya. Maka Fir'aun yang sudah ada di pinggir pantai tadi, awalnya dia pun ragu. Nyebrang atau enggak nih? Kalau nyebrang jangan-jangan nanti airnya nutup lagi. Mikir juga Fir'aun nih. Padahal dia ngaku Tuhan kan. Kalau Tuhan harusnya tahu ya nutup lagi atau enggak ya. Ternyata kata Ibnu Katsir, pengikut bala tentara Fir'aun ngeledek Fir'aun. Gimana Fir'aun? Kita nyebrang atau enggak? Engkau kan Tuhan. Tahu nih, kita harus nyebrang atau enggak? Fir'aun kalau bahasa kita apa? Jaga gengsi. Jangan turun pamor ya. Gua kan Tuhan. Gitu. Akhirnya kata Ibnu Katsir, fatajallad Fir'aun. Fir'aun jaga gengsi. Pengikutku harus tetap mengimaniku kalau aku Tuhan. Hanya Fir'aun masuk duluan. Allah izinkan, laut kan tadi tidak tertutup lagi. Ketika Nabi Musa mau mungkul lagi tongkatnya, kata Allah tahan dulu. Ya. Sampai akhirnya Fir'aun pun ada di tengah Laut Merah. Pengikutnya belum nyebrang, belum masuk. Maka Fir'aun dengan berbangganya, lihat kaumku. Laut terbuka untukku. Aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan ya. Dan pengikutnya, ya sudahlah. Kata para ulama emang bahlul-bahlul. Bego-bego juga ya. Ngikutin juga akhirnya. Masuk semuanya. Kemudian baru kata Allah, sekarang pukulkan tongkatmu. Maka kemudian akhirnya laut pun kembali tertutup ya, dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Disaksikan tidak oleh pengikutnya Nabi Musa? Disaksikan, wa antum tandurun. Kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Nabi Musa. Ya, termasuk tadi tongkat membelah lautan itu dilihat oleh Banu Israel, termasuk salah satunya Yahudi ya. Tapi ternyata setelah jelas Laut Merah tersebut menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, anggar brengseknya tabiat Yahudi ataupun Bani Israel tersebut ya. Kata mereka, mana jasad Fir'aun? Kami ingin lebih make sure, meyakinkan. Ini jangan-jangan Fir'aun selamat ya, meskipun ditenggelamkan, kan dia Tuhan. Mungkin nanti ada hewan laut yang menyelamatkannya, ditolong sama lumba-lumba. Sedang jalan-jalan di dasar laut. Akhirnya Allah menyelamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi tanda-tanda kebesaran ya, agar kita mengimani apa yang menjadi. Dulu pernah ada yang mengaku Tuhan dengan sombongnya, nih jasadnya sudah terbujur kaku ya. Maka kata Allah, fal yauma nunajjika libadanika. Hari ini aku selamatkan jasad engkau Fir'aun. Untuk apa? Untuk jadi tanda-tanda liman khalfa ba'da, untuk menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Intinya selesai. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya pun kemudian menempuh perjalanan menuju Palestina. Iya. Di perjalanan banyak kisah di awal-awal surat Al-Baqarah sekitar ayat 50-an ke sana ya. Bahwasanya mereka merasa kepanasan, ya, panas terik gurun ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa pun meminta berdoa kepada Allah agar memberikan naungan. Kata Allah, wa nazzalna alaikumul ghamama. Kami hadirkan bagi kalian naungan awan. Masya Allah, mujizat atau bukan? Mujizat, disaksikan. Kemudian mereka pun berjalan di bawah teduhnya awan tersebut. Kemana mereka berjalan? Awan tersebut. Sampai sebagian ulama ada yang menyebutkan, termasuk dari pelajaran Nabi Musa ini, muncullah istilah nama-nama awan. Awan kumulus, awan apa lagi? Ya, pokoknya begitulah ya, nama-nama awannya. Nah, sampai akhirnya mereka berjalan terus di bawah naungan awan tersebut.
Di perjalanan mereka diberikan oleh Allah makanan, masya Allah, makanan mana wasalwa, makanan terbaik, burung-burung yang lezat, ya. Pokoknya makanan terbaik, roti-roti terbaik. Tapi begitulah tabiatnya, termasuk Yahudi di dalamnya nggak bersyukur, ya. Kata mereka, kami tidak bersabar, ya, dengan makanan yang cuma itu doang aja. Padahal itu makanan terbaik. Maka doalah kepada Allah wahai Nabi Musa untuk menghadirkan jenis-jenis makanan yang lainnya, ya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta berbagai jenis makanan yang lainnya, ya. Yang kemudian disebutkan ada timun, ada bawang-bawangan, ada kacang-kacangan, ya, wa basoliha, wa adasiha, gitu, ya. Nah, seperti itu. Nggak ada bersyukurnya nih tabiatnya, ya. Tapi ini menunjukkan, ya, ketika meskipun ini masih Banu Israel, bukan khusus Yahudi, tapi di antara Banu Israel ada Yahudi, ya tabiat mereka begitu. Ya, banyak mengeluh, tidak banyak bersyukur, gitu, ya. Kemudian ternyata sampailah mereka di perjalanan menuju Palestina tersebut, ternyata datang perintah dari Allah kepada Nabi Musa ketika ditanya siapa yang paling berilmu, Nabi Musa, tapi dihukum oleh Allah, ya. Ternyata ada Nabi Khadir, ya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khadir. Intinya ada kisah yang menyebutkan akhirnya kaumnya ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa minta Harun yang menjaga. Ternyata selama ditinggalkan oleh Nabi Musa, kaumnya Banu Israel berarti termasuk Yahudi nggak takut sama Nabi Harun. Kalau Nabi Musa takut nggak? Takut. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Musa punya kekuatan juga. Kekuatannya Nabi Musa kalau mukul orang langsung TKO, pindah alamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka kalau ngeyel kepada Nabi Musa tinggal disintrek aja mereka mati sama Nabi Musa, ya. Tapi sama Nabi Harun enggak. Ya, ditinggalkan Nabi Musa, mereka terfitnah intinya dengan membuat patung sesembahan dari anak sapi yang bernama Samiri, ya. Maka singkat kisah Nabi Musa pulang, maka Nabi Musa ketika lihat pengikutnya sudah menyembah patung anak sapi, Nabi Musa dalam satu riwayat memegang alwah. Alwah ini bagian dari Taurat, kalau bahasa kita mushaf Quran nih, dilempar oleh Nabi Musa saking marahnya. Sudah banyak kenikmatan, masih menghadirkan tandingan bagi Allah, ya. Nah, inilah tabiat mereka, ya. Kemudian Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun dalam ayat Al-Quran, yakni dipeganglah rambut dan jenggotnya Nabi Harun. Ya, saking marahnya. Kenapa bisa beginilah bahasa kita? Kau kan jaga kaumku ini. Kata Nabi Harun, jangan kau tarik rambutku, jangan kau tarik jenggotku. Aku sudah mengingatkan mereka nggak boleh melakukan hal tersebut, tapi mereka nggak mau taat. Takutnya sama engkau doang, ya. Jadi Nabi Harun dipegang rambutnya dan janggutnya. Kata para ulama menunjukkan semua para nabi berjanggut. Semua para nabi berjanggut, ya. Semua orang-orang baik berjanggut, ya. Sampai kata Ustaz Firanda apa? Santa Claus pun berjanggut. Berjanggut. Kemudian ada yang sekarang menyebutkan bahwasanya janggut ini begini. Tapi, ya, akhirnya Nabi Musa pun marah kepada kaumnya tersebut sampai dalam ayat bentuk pertaubatan mereka adalah yang menyembah patung anak sapi harus disembelih. Kenapa? Ya begitulah syariat dari Allah, kenikmatan sudah banyak, mukjizat sudah banyak, pembangkangan pun masih ada, maka dosanya hanya bisa ditebus dengan dibunuh. Maka bersyukur kita dengan bentuk pertaubatan kita tidak mesti melukai diri kita, ya. Kalau kita jatuh pada dosa dan tidak boleh merasa aman dengan dosa, kita beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah, perbanyak amal soleh, tidak mesti melukai diri kita, tidak mesti memotong tangan kita, enggak. Tapi mereka membunuh, ya. Maka yang tidak menyembah patung anak sapi tersebut diberitakan oleh Nabi Musa, kumpulkan yang menyembah patung tersebut, kemudian Allah hadirkan kegelapan, disembelihlah semua mereka yang menyembah patung anak sapi. Sampai kegelapan tersebut berubah menjadi terang kembali, berarti sudah mati semua tuh yang menyembah patung tersebut, ya. Tapi terus, ya. Sampai akhirnya satu waktu pun dikisahkan bahwasanya bentuk kebrengsekan tabiat Yahudi yang mengejek juga nabinya. Ya, menghina nabinya. Dulu kebiasaan bangsa Yahudi itu kalau mandi laki-laki mereka mandi bareng di sungai, ya. Mandi bareng di sungai. Terbuka auratnya, iya. Memang kebiasaan dulu, ya. Berkumpul laki-laki di sungai mandi. Nabi Musa sifatnya pemalu. Maka rasa malu menunjukkan kemuliaan sudah diisyaratkan menjadi salah satu perilaku para nabi termasuk Nabi Musa. Nabi Musa memisahkan diri dari berkumpulnya mandi dengan kaumnya tersebut. Tapi mereka lagi-lagi menyakiti nabinya tersebut dengan berkata, kenapa Musa nggak mau mandi gabung sama kita? Jangan-jangan. Jangan ada sesuatu dalam tubuhnya. Sampai dalam sebagian
keterangan perjanjian lama disebutkan orang-orang Yahudi berkata, waduh, jangan-jangan kemaluannya Nabi Musa ada masalah. Ada masalah ya, diejek. Akhirnya Nabi Musa, datanglah kisah Sahih Bukhari, Nabi Musa mandi sendiri, menanggalkan pakaian di batu, kemudian batunya Allah izinkan untuk berlari. Kabur bawa bajunya Nabi Musa. Kenapa Allah ingin membebaskan tuduhan dari kaumnya tersebut kepada Nabi Musa? Nabi Musa tubuhnya sehat, nggak ada cacat, nggak ada aib ya. Ya. Maka Nabi Musa keluar dari sungai tersebut, ngejar-ngejar batu yang nyuri pakaian Nabi Musa. Ini sahih. Ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Batu dengan izin Allah bisa lari bawa kabur baju Nabi Musa. Nabi Musa lari menyeberangi kaumnya yang sedang mandi. Kelihatan tuh auratnya Nabi Musa. Oh, ternyata Nabi Musa mulus kulitnya. Gak ada yang cacat. Maka lepaslah tuduhan Nabi Musa. Akhirnya batu tersebut dapat dikejar oleh Nabi Musa setelah kaumnya merevisi tuduhan. Nabi Musa gak ada yang cacat ya. Tubuhnya bagus ya. Tapi kemudian akhirnya batu dikejar oleh Nabi Musa. Dalam satu riwayat ada yang memukul, tapi riwayat yang lain yang lebih sahih dipukulkan tongkat ke Nabi Musa. Saking kerasnya itu batu bonyok ya. Dekok. Bonyoknya. Tapi akhirnya ya Nabi Musa pun bebas dari tuduhan. Begitulah. Sampai kata para ulama, jangankan kita, kalau kita diejek, dihina, biasa aja lah. Nabi juga sudah dituduh tuh. Dituduh ya. Ya sekarang kalau ada yang bilang, contoh, Ustadz Syam kayaknya di balik gamisnya bajunya banyak tato, kulitnya banyak lukanya. Gimana ya? Ini Nabi dihina dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka pun berganti Nabi ya. Setelah Nabi Musa ada muridnya Nabi Musa namanya Yusha bin Nun ya. Yusha bin. Di antara buruknya tabiat mereka ketika sudah mau sampai ke Palestina, di Palestina ada orang-orang yang harus dikeluarkan dari negeri tersebut sebelum kita bisa masuk. Ada satu kaum ya, kaum Jabarin, orang-orang yang gede. Tapi ternyata salah satu tabiat Yahudi itu pengecut, penakut. Di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang dulu menemani Khadir ya, untuk bertemu dengan Nabi Khadir, di antaranya Yusha bin Nabi Yusha pun Nabi ya. Meskipun ada yang berselisih, tapi yang dikuatkan Yusha pun adalah Nabi ya. Setelah Nabi Musa wafat, ada Yusha bin Nun memimpin kaumnya tersebut ya untuk masuk ke negeri Palestina. Di dalam Palestina ada orang-orang yang badannya gede-gede, kuat-kuat. Kata Nabi Yusha bin Nun, perangi mereka agar kita bisa masuk ke negeri Palestina. Mereka penakut. Ya. Kata mereka, innahum qaumun jabbarin. Mereka orang-orang yang gagah-gagah, gede-gede. Kita nggak akan sanggup. Ya. Sampai mereka, kata para ulama, ide cemerlang mereka. Ide cemerlang tapi brengsek ya. Kata mereka, bukankah engkau Nabi Yusha? Engkau saja yang berperang bersama mereka, minta tolong sama Allah. Luar biasa nih. Gedeg. Penakut, pengecut mereka. Ya. Akhirnya peperangan terjadi ya sampai menjelang sore. Dulu memang ada kode etik ya. Peperangan harus berhenti kalau sudah maghrib. Maka sudah di hadapan mata sudah tanda-tanda kemenangan. Maka Nabi Musa, hadis sahih juga, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan dulu matahari, jangan sampai keburu maghrib. Ini kisah yang sahih ya. Berarti matahari pernah tertahan di zaman Nabi Yusha bin Nun. Kalau sekarang ada ulama yang berkata, kalau ada yang ngajak ngobrol tapi bukan hal yang bermanfaat, mereka sering berkata, engkau mau ngobrol sama aku? Dalam obrolan apa? Dunia, bukan urusan akhirat. Maka ulama sering berkata, engkau boleh ngobrol denganku, tapi tolong hentikan dulu peredaran matahari. Bisa enggak? Ya enggak, cuma bisa Nabi Yusha doang ya. Ketika zaman Nabi Yusha bin Nun ya. Artinya waktu begitu berharga. Tapi di zaman Nabi Yusha bin Nun, matahari sempat berhenti dengan kuasa Allah. Akhirnya menang peperangan ya. Dan orang-orang yang tidak ikut berperang tadi, yang pengecut, Allah ombang-ambingkan selama 40 tahun. Mereka mau masuk ke Palestina nggak bisa, mau balik ke negeri Mesir juga nggak bisa, sampai bergantilah generasi-generasi, kemudian akhirnya terus ya. Sampai nanti tadi Anda sebutkan akhirnya ada dua kelompok yang tersisa namanya Yahudi dan Israel ya. Itu dari zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah di zaman Nabi Sulaiman ada namanya Haikal Sulaiman, kerajaan puncaknya itu, puncaknya kejayaan ya. Namun ternyata terus semakin menyurut. Mereka kemudian diperangi, kekuasaannya kemudian semakin menyempit. Tinggallah yang kita kenal sekarang apa? Tersisa dari Haikal Sulaiman sekarang tembok ratapan. Ada tembok ratapan sekarang masih ada ya. Tempat nangisnya siapa? Orang Yahudi kan. Tembok ratapan ya di sekitar Baitul Maqdis tersebut ya. Tapi apalagi ternyata keterangan-keterangan yang menyebutkan buruknya Yahudi ya. Oh, sudah
Sudah 12.50 ini. Sampai jam berapa kita? Sudah cukup ya. Tapi Anda singkat saja, dalam masalah akidah, mereka menyebutkan bahwasanya mereka adalah keturunan terbaik. Bahkan jasad mereka bersatu dengan ruh Allah. Kalau yang menyakiti mereka, berarti mereka sudah menyakiti jasad Allah. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya selain bangsa Yahudi ini mereka menjaga. Yang menjadi Yahudi itu adalah keturunan. Makanya kemarin sempat viral ya. Ada orang Indonesia yang mengaku, saya Yahudi Indonesia. Yahudi Indonesia. Maka ada tuh siapa tuh yang membantah. Lo ngaku Yahudi Indonesia? Ingat, Yahudi itu hanya keturunan. Enggak ada Yahudi kayak ente sawo busuk, sawo mateng, pesek. Enggak ada. Keturunan. Makanya tadi kata para ulama, sekarang ngaku Yahudi tidak murni semuanya Yahudi. Karena diantaranya karakter Yahudi menjaga keturunan. Mereka berbangga. Selain keturunan Yahudi murni, bahwasanya mereka menganggap kita ini adalah manusia-manusia yang hakikatnya kita ini adalah ya binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Kata mereka, ya kalaupun ada yang harus dibunuh, dia dibunuh. Gitulah bangsa Yahudi. Makanya sekarang pun muncul pernyataan dari penguasa yang sekarang Zionis Yahudi semasa mantan Perdana Menteri menyebutkan bahwasanya kita ini adalah dianggap kecoa-kecoa. Bunuh wanita-wanita dan anak-anak dari kaum muslimin yang mereka lah Yahudi laknatullah alaihi. Yang namun ternyata yang harus kita yakini benar bahwasanya Yahudi musuh bebuyutan kita dan dia akan eksis sampai hari kiamat nanti. Yahudi itu ada. Yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika nanti sampai akhirnya Yahudi dikejar oleh kaum muslimin, ketika nanti tanda kiamat besar kemudian mereka bersembunyi di balik pohon Gorgot. Enggak ada Nasrani, enggak ada. Kata Nabi dalam hadis sahih, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan pernah berdiri hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi'a ila syajari wal hajar. Sampai orang Yahudi berlarian, bersembunyi di balik bebatuan dan pohon. Wa qala syajar ya. Wal hajar. Maka berkata pepohonan dan bebatuan tersebut. Ya muslim, wahai muslim. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Sini di belakangku ada Yahudi. Batu dan pohon akhirnya ngomong nanti. Faktulu, bunuh mereka. Dibunuh ya. Illa Gorkot, kecuali pohon Gorkot. Makanya infonya sekarang mereka lagi memperbanyak menanam pohon Gorkot ya. Kenapa? Fa innahu syajaratin minhu. Maka Gorkot itu pohon mereka. Emang nggak akan ngomong, tapi sebagian ulama menyebutkan meskipun pohon tersebut tidak ngomong, ya tetap Yahudi habis nanti dibunuh. Kemudian juga datang keterangan sebagai penutup bahwasanya Yahudi musuh kita dan eksis sampai hari kiamat. Ingat tentang nanti tanda kiamat besar munculnya Dajjal ya. Dajjal setelah Imam Mahdi munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Di antaranya hadis menyebutkan bahwasanya pengikut Dajjal itu adalah 70.000 Yahudi Asbahan. Yahudi itu nanti menjadi pengikut Dajjal. Ya kan nanti dibunuh, diperangi oleh Nabi Isa bersama kaum muslimin, bersama Imam Mahdi. Ya. Berarti mereka memang musuh bebuyutan kita dan memang akan eksis sampai datang hari kiamat. Nabi tidak menyebutkan Nasrani. Nasrani sampai menjadi tanda-tanda kiamat besar nanti enggak ada Nasrani, adanya Yahudi ya. Tapi ahibati billah azakumullah, makanya Yahudi itu bersifat eksklusif, mereka menjaga keturunan sebagai bangsa Yahudi, makanya punten ya. Enggak akan ada antum mengenal penyebaran agama Yahudi dengan istilah punten ya. Kalau Kristen ada Kristenisasi, Yahudi ada Yahudinisasi, enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka lebih eksklusif untuk keturunan. Selain keturunan mereka tidak dianggap sebagai Yahudi. Makanya tadi video yang viral, ada orang Indonesia ngaku Yahudi model mana antum? Tapi maka akan diterima, nggak akan diterima oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini baru sebagian ya, sederet buruknya perilaku Yahudi, termasuk kepada Allah menyebutkan tangan Allah terbelenggu, Allah itu capek ketika menyebutkan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan 6 hari ya. Berarti hari ketujuhnya Allah istirahat, itu kecapean katanya. Kecapean. Makanya mereka istirahat di hari Sabtu sebagai solidaritas terhadap Allah. Setia kawan. Allah juga istirahat, kita juga istirahat. Tapi akhirnya mereka diperintahkan oleh Allah nggak boleh mancing di hari Sabtu ya. Tapi ternyata ikan banyak di hari Sabtu tersebut. Hanya mereka berbuat ini liciknya mereka, termasuk licik, pengkhianat gitu. Banyak apa? Banyak ngeles. Hanya mereka menanamkan jaring di hari Jumat sore agar tidak melanggar perintah larangan Allah, tidak boleh memancing hari Sabtu. Nyatanya hari Sabtu ikan banyak-banyak terus hari Sabtu. Di 6 hari yang lainnya sepi itu ikan. Tapi hari Sabtu banyak. Mereka tergoda. Kenapa Allah larang kita hari Sabtu? Padahal ini panen nih. Hanya mereka siasati masang jaring di hari Jumat sore
diangkatnya di Ahad pagi. Jadi kalau Allah nanti tegur mereka, kenapa mengambil ikan? Aku tidak di hari Sabtu. Subhanallah, ini strategi. Jadi orang yang banyak strategi itu skillnya Yahudi. skillnya Yahudi ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa dari buruknya tabiat Yahudi. Ingat ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah ridho kepada kita. Walan tardo angkal Yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan betapa buruknya tabiat mereka baik dari perilaku ataupun akidah ya. Dan mereka sudah banyak merubah-rubah apa yang menjadi isi Taurat ya. Isi Taurat ya, makanya ya kemurnian yang mengaku sebagai ahlul kitab dari bangsa Yahudi sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi ya. Maka semoga Allah menjaga kenikmatan kita sebagai seorang mukmin di atas nikmat keimanan, di atas nikmat sunnah, sampai Allah mewafatkan kita di atas dua kemuliaan nikmat tersebut. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudari seakidah kita di bagian bumi manapun, terkhusus di Palestina yang sedang mendapatkan perilaku kedoliman dari kaum Zionis Yahudi laknatullah alaih. Tapi yakin atas kehendak Allah mereka pasti dikalahkan. Dengan cara yang Allah kehendaki, tugas kita kembali kepada agama Allah, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, memahaminya dan mengamalkan dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup ya? Ada pertanyaan berarti ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, barakallahu fikum, insyaallah ya. Mungkin antum bisa menyempurnakan tentang keterangan-keterangan dari buruk dan jeleknya. Tadi Anda sebutkan kalau boleh dilapatkan ya kurang ajar dan brengseknya ya, dari keadaan tabiatnya Yahudi. Maka semoga Allah memang membinasakan mereka ya, tapi yakin ya, kalaupun memang ternyata kondisi saat ini kita zahirnya melihat kaum muslimin terkhusus di Baitul Maqdis di Palestina didolimi oleh mereka, ingat Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, mendoakan kepada saudara kita di bumi Palestina sana ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar ya Ghaffar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin wansurhum ya wasdud bita'atakal mujrimin al-yahud al-mudar. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wa khdul man khadalal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.